Shalom family. Apa kabar family semua? Sehat selalu ya. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020. Dirgahayu bangsa Indonesia yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom family. Nah, sebelum kita masuk ke pembacaan firman, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa melalui-Mu kami dapat Kau berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kau berikan keselamatan dan penebusan atas dosa kami. Kami juga bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu bagi bangsa kami yang saat ini merayakan kemerdekaannya dari para penjajah yang ke-75 tahun. Kami berdoa Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu dapat menerangi kami, kami dapat belajar banyak hal melalui firman-Mu kali ini, karena Engkau-lah penebus dan telah memerdekakan kami. Amin. Nah, family, pada kesempatan ini saya ingin memberikan firman mengenai apakah kurang iman? Tanda tanya besar. Kurang iman? Tanda tanya besar. Nah, seberapa besar sih dari kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat penuh kuasa, bisa melakukan banyak hal? Coba berapa banyak? 1. Saya lihat ada 2, ada 3. Coba tunjuk tangan lagi lebih banyak. Wah, ada semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Nah, tapi seringkali kita mendengar bahwa orang berkata begini. Misalnya ya, kita ada sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh juga, ada sakit yang menahun, lalu ada masalah di mana tidak kunjung selesai, ada banyak problem. Orang-orang berkata demikian, kamu kurang iman sih, makanya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Wah bro, lu kayaknya kurang iman deh. Kenapa? Masa lalu itu nggak selesai bro. Wah bro, kayaknya lu juga kurang iman deh. Coba lebih banyak berdoa deh sama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apa benar demikian? Apa memang karena kita kurang iman maka penyakit kita tidak disembuhkan? Masalah kita tetap ada, kita kurang banyak berdoa. Nah, seberapa banyak memang kita harus berdoa? Oke. Malah kita kadang merasa terpojokan kalau kita mendengar suara orang-orang itu, apalagi kalau kita salah mengerti firman Tuhan. Mari kita baca di Mazmur 37 ayat 4. Ya, Bro and Sis bisa buka atau bisa lihat di sini. Mazmur 37 ayat 4 saya bacakan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya ulangi. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin Tuhan. Mazmur berkata, kita harus bergembira karena Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Amin. Ya Tuhan, saya ingin supaya sakit pinggang saya ini sembuh Tuhan. Amin. Dan saya ingin juga supaya segala masalah saya juga dapat tuntas. Anak istri saya atau suami saya juga kembali Tuhan pulih. Perekonomian saya juga kembali pulih. Saya diberikan kelimpahan. Nah, itu kan keinginan hati kan. Memang tidak ada salahnya kalau kita berdoa demikian supaya mengharapkan mukjizat atau mengharapkan keajaiban. Tapi kalau tidak terjadi, apakah memang kurang iman? Coba kita baca Yohanes 5 ya, dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 13. Ya, Yohanes 5 ayat 1 sampai 13.
Nah, saya cerita dulu latar belakangnya. Jadi ada seorang yang lumpuh, di mana dia mengharapkan kesembuhan, namun dia kecewa karena tidak ada seorang pun yang menolong dia sampai datang Tuhan Yesus. Nah, walaupun orang ini tidak mengenal siapa penyembuhnya, tapi dia tetap sembuh. Mari kita baca sama-sama. Ya. Mulai dari ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lama sakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saya ulangi, ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Amin. Nah, biasanya kalau orang bisa percaya, itu kan kenal dulu ya. Misalnya saya punya teman sudah berteman 10 tahun dan setiap hari berinteraksi. Nah, pasti saya punya rasa percaya pada orang itu kan. Bisa percaya, bisa kalau dia berkata sesuatu, ya saya yakin. Tapi kalau seandainya ada orang yang belum saya kenal, dia berkata A, apakah saya bisa percaya? Tentu saja tidak. Nah, makanya kalau kita lihat di ilustrasi orang ini, ya sebenarnya kita coba lihat apakah ada iman terhadap Yesus yang tumbuh di orang ini. Kita baca ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jadi Tuhan Yesus berkata dan bertanya kepada dia, "Maukah ia sembuh?" Tapi apa jawabannya dia di ayat 7? Dia bilang, bukannya, kalau orang percaya sih berkata biasanya gimana? "Maukah kamu sembuh?" Yes, amin. Saya mau Tuhan, saya mau sembuh dari segala hal. Saya mau sembuh dari penyakit ini. Saya mau kelimpahan Tuhan. Tapi dia tidak menjawab itu. Malah dia menjawab, malah dia mengutarakan kekecewaannya bahwa tidak ada seorang pun yang membantu dia. Nah, hal yang kedua di ayat ke-13. Ya, saya bacakan lagi di ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah, dia sendiri tidak tahu, boro-boro kenal ya.
Dia sendiri tidak tahu siapa orang yang telah menyembuhkan itu. Bagaimana dia bisa menumbuhkan rasa percaya? Bagaimana dia bisa yakin bahwa Tuhan Yesus itulah Mesias yang menyembuhkan? Dia tidak kenal. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita dapatkan di sini adalah ada seorang yang tidak mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Yesus, tapi karena kuasa Allah, kuasa itulah menyembuhkan dia. Itu pelajaran pertama ya. Oke. Kita juga lihat di Markus 1 ayat 34 sampai 38. Markus 1 ayat 34 sampai 38 ya. Ini pembacaan yang kedua. Mari kita baca. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Ayat 38, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Amin. Nah, kalau kita mundur ke ayat 29 ya. Di sini Yesus melakukan banyak mukjizat. Salah satunya dia menyembuhkan ibu mertua dari Petrus ya, yang sedang sakit demam. Namun kalau kita lihat ayat 7, keesokan harinya dia menghilang. Ya, malah semua orang mencari dia. Jadi kita lihat apa sih yang Yesus lakukan pertama kali? Ia berdoa dan ia bersekutu dengan Bapa. Itu yang pertama kali dilakukan. Mungkin dari sudut pandang orang-orang, coba perhatikan berapa banyak orang-orang yang telah berdoa karena mereka telah percaya bahwa sehari sebelumnya telah banyak yang disembuhkan. Sehari sebelumnya telah banyak yang mengalami pemulihan. Berapa banyak orang yang mungkin dia percaya sangat-sangat 100%. Malah ada yang berdoa sehari semalam supaya besok dia bisa bertemu dengan Yesus dan menyembuhkan segala penyakit dan masalahnya. Coba pikirkan. Tapi apakah terjadi kesembuhan? Kalau kita baca, Yesus tidak menyembuhkan mereka semua loh. Marah dia bilang, "Ayo kita menyingkir." Karena di ayat 38 dia adalah datang untuk memberitakan Injil. Nah, itulah tugas utamanya Yesus. Datang untuk memberitakan Injil. Dia tugas utamanya bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi pelajaran kedua adalah, kalau tadi pelajaran pertama adalah walaupun ada seorang yang tidak percaya Yesus, belum mengenal Yesus, baru-baru kenal kan, orang dia baru ketemu, dia juga lupa siapa yang telah menyembuhkan. Tapi karena kuasa Tuhan, dia bisa disembuhkan. Nah, pelajaran kedua, walaupun banyak orang percaya, banyak orang memuji dia, banyak orang yang telah berdoa mungkin semalaman, namun tidak terjadi kesembuhan. Kenapa? Karena Yesus punya rencana yang lain. Allah punya maksud yang lain. Nah, kita kembali ke Mazmur yang tadi, Mazmur 37 ayat 4. Ya, Mazmur 37 ayat 4, di mana mungkin tadi kita merasa itu adalah keinginan kita ya. Tapi kalau kita renungkan kembali, mari kita baca. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita mengenal Yesus lebih dalam, keinginan hati kita bukan sesuatu yang bersifat fisik, bukan sesuatu yang bersifat materi, bukan hal-hal duniawi seperti kesembuhan. Tapi keinginan hati kita adalah kegembiraan, kedamaian, kemerdekaan.
kita ingin lebih mengenal Yesus lebih dalam. Kegembiraan, walaupun terlepas dari segala sakit penyakit yang belum sembuh, kita tetap gembira. Gembira terlepas dari segala masalah yang belum selesai tuntas, kita tetap gembira. Damai terlepas dari kondisi keuangan yang masih naik turun. Damai dengan seseorang terlepas dia telah menyakiti kita. Merdeka dari dosa, merdeka dari kesombongan hati dan kepahitan. Nah, itulah yang menjadi keinginan Yesus. Dan itu juga yang menjadi keinginan kita sebagai murid Yesus. Jadi pekerjaan utama Yesus adalah memberitakan firman Tuhan, bukan menyembuhkan. Justru kita bisa pakai kekurangan kita, sakit penyakit kita untuk kesaksian, untuk memuliakan nama Tuhan. Pernah dengar yang namanya seorang Australia, Nick Vujicic? Dia lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dengan kekurangan itu dia bisa memberitakan kebaikan Tuhan ke seluruh dunia. Ya. Jadi kita pakai kekurangan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, justru yang menjadi kabar baik itu bukan karena kita disembuhkan dari segala penyakit, bukan karena kita diberikan kelimpahan, bukan karena kita diberikan rahmat yang berlimpah, bukan, tapi karena telah datang juru selamat, bahwa keselamatan itu sudah hadir dan kemerdekaan atas dosa telah datang. Itulah yang harus kita beritakan. Makanya seperti di Injil Matius bab 6 ayat 33, saya bacakan nih. Injil Matius bab 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya mau tutup renungan ini dengan sebuah bacaan dari Daniel bab 3 ayat 17 sampai 18. Ya, Daniel bab 3 ayat 17 sampai 18. Dalam kisah ini ada 3 orang, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia dihukum karena tidak mau menyembah Tuhannya Raja Nebukadnezar Babilonia. Tapi mereka pasrah. Jadi saya bacakan dulu ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, saya ulangi ya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku itu, dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Tuhan sanggup melakukan banyak hal terlepas kita kekurangan apapun. Namun kalau Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, keinginan kita, itu bukan karena kita kurang iman, tapi karena Tuhan punya rencana lain bagi hidup kita. Intinya kita harus berserah diri kepada Tuhan, karena rencana Tuhan pasti lebih baik daripada kita. Fokus kita bukan mengejar kesehatan, bukan mengejar sesuatu yang fisik, bukan mengejar sesuatu yang materi. Fokus kita adalah keselamatan jiwa kita, tapi mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah iman yang sesungguhnya, itulah kemerdekaan yang sejati. Merdeka. Marilah kita tutup renungan ini dengan doa penutup. Bapa yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Kau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, orang-orang berdosa ini. Kau telah memerdekakan kami dari dosa, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Terima kasih Kau mengenal kami, Kau tahu isi hati kami. Bukankah Engkau Maha mengetahui, Tuhan? Kau tahu bahwa keinginan kami adalah kegembiraan, kedamaian, kemerdekaan, Tuhan. Gembira walaupun masalah kami belum selesai.
gembira walaupun sakit penyakit kami juga belum sembuh. Damai sama seseorang Tuhan walaupun dia pernah menyakiti kita. Damai dengan diri kita sendiri. Merdeka terhadap dosa Tuhan. Merdeka terhadap kesombongan hati. Itulah iman yang sesungguhnya, itulah kebenaran yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi masing-masing kami yang akan melakukan aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini. Siapkanlah kami, hati kami khususnya, supaya menjadi ladang-Mu Tuhan, supaya kami dapat memberitakan Injil bagi sesama kami, khususnya bagi mereka yang belum mengenal. Biarlah kami terus maju dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.